Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari tentang analisis titrimetri. Titrimetri merupakan analisa kuantitatif yang dilakukan dengan cara mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Titrimetri merupakan bagian dari analisis volumetri. Karena titrimetri merupakan analisa kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume. Berdasarkan reaksinya, titrimetri dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Titrasi netralisasi atau yang dikenal dengan titrasi asam basa. 2. Titrasi pengendapan. Yang ketiga, titrasi pembentukan kompleks. Yang keempat, titrasi reduksi oksidasi atau dikenal dengan titrasi redoks. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan titrasi netralisasi yang kita terapkan pada penetapan kadar asam asetat dalam cuka makan. Nah, titrasi netralisasi merupakan titrasi yang didasarkan pada penetralan asam dengan basa. Pada titik ekivalen, maka mol asam atau H+ sama dengan mol ekivalen basa atau OH-. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan, menerapkan metode titrasi dengan benar, kemudian menghitung kadar zat dalam sampel yang kita analisa. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama pipet tetes, batang pengaduk, beker gelas 100 ml, beker gelas 250 ml, labu ukur 100 ml, botol timbang, Erlenmeyer, corong, pipet filler, pipet volume ukuran 25 ml, buret ukuran 50 ml, kertas hisap, botol semprot yang berisi aquades, terakhir klem dan statif. Nah, untuk bahan kita sediakan larutan standar primer asam oksalat 0,1 m, larutan standar sekunder NaOH 0,1 m, indikator PP, dan sampel asam cuka. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah standarisasi larutan NaOH. Kita siapkan terlebih dahulu buret dengan cara membilas buret tersebut dengan aquades. Kemudian air bilasan kita buang. Setelah itu kita bilas buret menggunakan larutan NaOH. Kita buang air bilasan NaOH. Nah, setelah bilasan selesai, isikan NaOH pada buret sampai penuh. Nah, perhatikan bagian bawah keran buret jangan sampai timbul gelembung. Nah, pastikan buret terisi sampai tanda batas angka 0. Keringkan bagian dalam buret dengan menggunakan kertas hisap. Setelah buret siap digunakan, kita ambil pipet volume 25 ml. Kemudian kita bilas pipet volume tersebut dengan menggunakan larutan asam oksalat 0,1 N. Kita buang air bilasan tersebut. Kemudian kita pipet larutan asam oksalat 0,1 N dengan menggunakan pipet volume 25 ml sampai tanda batas.
Kemudian kita tuang ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan indikator penoftalin kurang lebih sebanyak 5 tetes. Lalu kita titrasi dengan menggunakan larutan NaOH dari buret. Titrasi dilakukan hingga tercapai titik akhir titrasi dengan ditandai munculnya warna magenta atau pink yang tidak hilang selama 15 detik. Catat volume NaOH yang diperlukan selama titrasi. Di sini kita peroleh volume NaOH sebanyak 26,10 ml. Nah, lakukan titrasi dengan langkah yang sama persis secara duplo atau triplo. Nah, setelah standarisasi dilakukan, maka kita hitung berapa normalitas NaOH berdasarkan hasil standarisasi. Kita gunakan rumus mol ekivalen NaOH sama dengan mol ekivalen H2C2O4 atau asam oksalat. Maka VNaOH kali NNaOH sama dengan VH2C2O4 kali NH2C2O4. Nah, kita masukkan angka 26,10 sebagai volume NaOH, kemudian 25 sebagai volume H2C2O4 yang kita pipet tadi, dan normalitas H2C2O4 sebesar 0,1, sehingga diperoleh normalitas NaOH sebesar 0,0958 N. Nah, setelah kita melakukan proses standarisasi, kita lakukan proses preparasi sampel cuka makan. Timbang sampel cuka makan sebanyak kurang lebih 12 gram. Catat hasil penimbangan sampel cuka makan tersebut. Setelah ditimbang, masukkan sampel cuka makan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml. Jangan lupa kita bilas dengan Aquades botol timbang tadi untuk memastikan tidak ada sisa sampel yang menempel atau yang tertinggal pada botol timbang. Kita tuang ke dalam labu ukur. Kita bisa membilas beberapa kali sampai dipastikan tidak ada sampel cuka yang tertinggal pada botol timbang. Nah, setelah itu tambahkan Aquades hingga hampir mendekati tanda batas. Kemudian keringkan leher bagian dalam buret dengan menggunakan kertas hisap. Setelah itu tambahkan Aquades hingga tanda batas. Langkah terakhir adalah homogenkan larutan sampel di dalam labu ukur dengan menggocoknya beberapa kali. Nah, setelah sampel siap, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kadar asam asetat dalam sampel tersebut. Isi ulang buret dengan menggunakan larutan NaOH hingga tanda batas 0. Setelah itu kita ambil sampel yang sudah kita siapkan tadi, bilas pipet volume dengan menggunakan larutan sampel. Kemudian kita buang air bilasan tersebut. Nah, baru kemudian kita pipet sampel hingga tanda batas, tuang ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan teknik menuangnya. Tambahkan indikator penoftalin kurang lebih 5 tetes.
Lalu kita titrasi menggunakan larutan NaOH dari buret. Nah, pada praktikum kali ini asam asetat berarti bersifat asam yang nanti dinetralkan dengan basa yang berasal dari NaOH sebagai titrannya. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna magenta atau pink yang tidak hilang selama kurang lebih 15 detik. Di sini kita peroleh volume NaOH sebesar 28,80 ml. Lakukan proses penetapan kadar asam asetat dalam sampel cuka ini secara duplo atau triplo. Nah, langkah terakhir adalah menghitung kadar asam asetat dalam sampel cuka. Rumus yang kita gunakan adalah persen CH3COH atau asam asetat sama dengan V kali N NaOH kali BeCH3COOH per massa sampel kali Fp kali 100%, di mana V adalah volume dari NaOH dalam mililiter, kemudian N adalah normalitas NaOH, Be adalah berat ekivalen, yang akan kita masukkan adalah berat ekivalen dari CH3COH, kemudian Fp adalah faktor pengenceran. Nah, berdasarkan hasil praktikum, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dengan volume NaOH sebesar 28,80 kalikan normalitas NaOH sebesar 0,0958 kalikan BeCH3COH sebesar 60 dibagi dengan massa sampel yang kita timbang tadi sebesar 12,0251 kalikan 1000 supaya jadi miligram, kemudian kita kalikan dengan faktor pengenceran, di mana kita tadi memipet sampel sebanyak 25 mili yang berasal dari labu ukur ukuran 100 ml, sehingga faktor pengencerannya adalah 100/25. Kemudian kita kalikan 100%, maka kita peroleh persen CH3COH atau asam asetat sebesar 5,5066%, atau kita bulatkan menjadi 5,51%. Oke, demikian analisa titrimetri kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.